kita berada dari orang-orang yang susah. Transportasi kita dari Wayapo itu pakai Goseva. Hanya mengharapkan angin, melepaskan ketergantungan kepada alam. Angin mengantarkan sampai pagi hari di tepi pantai Namlea. Datang hanya membawa sagu. Sistem ekonomi juga pada saat itu masih barter. Pengetahuan kita juga sangat terbatas sehingga tidak bisa mendeteksi ini sakit apa. Tapi karena semangat, kemauan dan kesungguhan kita mencoba mengadu nasib di tanah rantau. Karena perpikiran kita harus membangun buruh menjadi lebih maju dari hari ini. Tahun 99 ketika buruh mekar. Iya. Kalau saya tarik 1 tahun, ada 2 sejarah penting yang kemudian cukup dikenang sepanjang perjalanan bangsa dan kemudian perjalanan daerah. Yaitu pada tahun 98 di mana terjadi reformasi. Presiden Soeharto turun dan kemudian diganti dengan Presiden Habibie. Dan yang kedua, kita tahu bersama pemirsa, para channel dialektika, para netizen, bahwa tahun 99 itu terjadi tragedi kemanusiaan di Maluku. Di mana kita tahu bahwa cukup menyita perhatian Jakarta, terutama pemerintah pusat. Dan saya melihat bahwa 2 peristiwa besar dalam perjalanan sejarah bangsa dan sejarah Maluku ini tentu mewarnai juga perjuangan-perjuangan menuju kepada daerah ini mekar menjadi kabupaten. Kalau abang melihatnya, apakah memang 2 peristiwa ini sebagai sebuah momentum yang dilihat sebagai sebuah peluang untuk kita mempercepat proses perjuangan daerah ini menjadi daerah otonom baru, atau memang karena sudah siap Pulau Buru pada masa itu dengan berbagai macam hal yang kemudian mampu meyakinkan kepada pemerintah pusat bahwa kita sudah siap menjadi daerah kabupaten? Iya. Jadi yang pertama soal reformasi. Saya dalam kapasitas sebagai ketua himpunan mahasiswa pasca sarjana terlibat langsung dalam proses hirup pikuknya di Jakarta dan terutama di Jawa Timur pada saat itu. Berbagai tuntutan itu antara lain juga disebabkan karena kesenjangan. Soal ekonomi, kemiskinan, keterbelakangan dan segala macam itu juga menjadi penyebab sehingga sangat berani Pak Habibie pada saat itu melahirkan undang-undang yang menumbuhkan suasana, membangkitkan semangat dari bawah untuk berbagai tuntutan-tuntutan itu. Dan tuntutan-tuntutan pada saat itu kami tidak mendalami lebih jauh berapa yang diusulkan, tetapi yang mengemuka itu adalah 3 daerah itu. Itu yang pertama. Jadi euforia reformasi itu memberikan angin surga. Tapi kita bukan hanya anginnya, surganya juga kita dapatkan. Dampak daripada itu. Artinya abang juga tidak bisa memungkiri bahwa tahun 99 juga menjadi peristiwa yang turut juga mempercepat proses perjalanan abang dan kawan-kawan masa itu, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua ke 99, saya belum bicara yang lain ya, 99. 99 terjadi tragedi itu di mana mahasiswa mengalami eksodus yang sungguh luar biasa. Dan termasuk saya, Pak. Ya. Dan disitulah tangan ini berperan sebagai ketua himpunan pasca sarjana. Memasukkan teman-teman dari Unpati dan dari berbagai daerah lainnya ke Unair itu lebih dari 100 orang. Dan saya tidak bisa bekerja sendiri terkecuali ada Muslatu Konsina. Muslatu Konsina, orang di belakang layar yang berperan menyiapkan administrasi. Itu adalah berkah daripada tragedi kemanusiaan itu. Kemudian setelah itu saya dalam kapasitas sebagai orang yang sedang menjalankan tugas belajar. Kemudian tragedi itu terjadi. Saya kira saya pernah memberi kesaksian bahwa itu bukan persoalan agama. Tapi kita tidak masuk ke situ. Iya, tidak. Tapi dari situ justru Pak Saitapi, apa benar? Saya bilang betul, Pak. Saya tinggal di kampus. Komunitasnya komunitas Kristiani, tapi mereka sungguh sangat toleran. Dan karena itu saya pulang, Pak. 99 itu saya pulang menjemput keluarga. Dan setelah sampai di sana, dibentuklah panitia perdamaian. Lagi-lagi ketua perdamaian itu adalah saya, sekretarisnya itu Pendeta Nahusona, wakil ketua itulah John Mailua.
Dan situlah saya mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Pak John Bailoa untuk melakukan tekanan-tekanan politik agar supaya percepatan pemekaran itu dapat berlangsung. Jadi ada imbas positifnya dari peristiwa itu, ada hikmahnya. Nah, kemudian dari proses itu terjadilah konsolidasi yang sedemikian baik. Ada peran di situ Kolonel Gunawan sebagai Kadit Sospol. Karena ini jaringan-jaringan ini yang bisa dibangun. Dan saya orang yang sangat fleksibel, bergaul dengan siapa saja, di mana saja. Dan karena itu saya sangat welcome diterima oleh siapa saja. Dan itulah menjadi mediator untuk kita punya proses kemudahan itu. Sehingga dua momentum ini itu berkah bagi kita sekalian ada di Kabupaten Buru ini. Oke, baik. Bang, di tahun 99 lagi-lagi saya harus mengelaborasi sedikit bahwa kalau kita mau jujur pada masa-masa itu, Bang, sebelum tahun 99, stok SDM orang buruh pada masa itu kan belum seperti kayak sekarang, Bang. Jauh ya. Artinya kita masih bisa menghitung dengan jari. Berapa sih orang buruh yang kemudian terdistribusi ke birokrasi di pemerintahan, baik di Kabupaten Maluku Tengah maupun di Provinsi Maluku. Kemudian berapa orang sih yang kemudian menjadi keterwakilan orang buruh yang duduk menjadi anggota DPR saat itu di Maluku Tengah. Lagi-lagi saya harus katakan bahwa masih kita bisa menghitung dengan jari pada masa itu. Tapi saat itu apa sih yang Abang pikirkan? Keyakinan apa yang kemudian meyakinkan Abang dan seluruh elemen pada masa itu bahwa meskipun kita dalam kondisi yang memang belum siap dari sisi sumber daya, perjuangan menuju kepada Kabupaten Buru menjadi daerah otonom baru itu menjadi harga mati. Jadi yang pertama begini, kita diuntungkan karena historis tadi. Ada penyiapan lahan, kontribusi kita bagi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian Komandan Kodim saja pada saat itu baru pangkat mayor di Buru, waktu itu mayor. Padahal kita punya Komandan Bapreru itu sudah pangkat kolonel. Penempatan kesejajaran ini mengangkat status kita sebenarnya secara material. Secara formal masih kita berada sebagai daerah kecamatan yang disulap desainnya menjadi daerah koordinator. Padahal struktur koordinator tidak pernah ada dalam struktur pemerintahan itu. Nah, kemudian dari sudut itu menjadi modal utama. Padahal pemekaran itu sumber daya manusia tidak mesti sumber daya manusia dari kita. Kalau kita menunggu kapan kita siap, jumlah sesuai dengan peranata yang dibutuhkan. Itu artinya tahun 99 tidak pernah menjadi kabupaten. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita jujur pada saat itu, sumber daya manusia yang jauh lebih siap itu ada pada Buru Selatan. Sebab representasi itu kalau kita bicara Buru Utara Timur saya harus mengatakan saya pada saat itu yang lebih senior dari yang lain. Kalau Buru Utara Barat itu Pak Hamid Asagaf. Kalau Buru Selatan itu banyak. Mulai dari di perpustakaan mereka seluruhnya. Itu Buru Selatan. Nah, tapi kekurangan kita pada saat itu adalah silaturahim ini yang kurang. Konsolidasi mewujudkan sebagai satu kesatuan yang utuh. Karena itu saya mencoba memprakarsai untuk membentuk gabungan organisasi itu. Tetapi kemudian prakarsa itu dipotong oleh teman-teman IKP MABS dan mengambil inisiatif pada saat itu kita menyelenggarakan rapat di Asuransi Bumi Putra. Abidin Kabau itulah orang yang berperan. Bang, apa ekspektasi Abang pada masa itu tentang jika satu waktu Pulau Buru ini akan menjadi kabupaten? Jadi yang pertama kita ingin agar supaya ketertinggalan, keterbelakangan, kesenjangan itu harus diatasi. Karena itu Abang melihat pada masa itu sangat ada kesenjangan luar biasa. Seperti apa, Bang? 69 itu kita masih pakai perahu bot. 60-an itu masih perahu bot. Pakai menyeberang dari sini ke Ambon. Kemudian Landen 5005. BO itu kapal-kapal yang tahun 69. 60 sampai 70 ke atas itu sudah masih kapal-kapal itu masih berlangsung. Bayangkan para netizen, tahun 60 sampai tahun 70-an ke atas itu menuju ke Ambon, transportasi ke Ambon masih menggunakan kapal perahu bot. Hati Perahu Cahaya Baru punya Ader Bugis, Perahu Hati Gembira. Itu perahu-perahu yang menjadi transportasi utama bagi kita.
kadang-kadang berminggu-minggu baru bisa sampai sampai ke ke Ambon. Itu kendala utama kita ada pada letak transportasi. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan kita mengambil ukuran pada kita. Yang melakukan keberanian untuk melakukan katakanlah mobilitas pindah ke Ambon itu orang-orang yang tidak masuk dalam kategori orang yang mampu. Kita berada dari orang-orang yang susah. Tapi karena semangat, kemauan dan kesungguhan kita mencoba mengadu nasib di tanah rantau. Karena perpikiran kita harus membangun buruh menjadi lebih maju dari hari ini. Ukurannya di mana? Pendidikan, kesehatan, dan kemudian juga infrastruktur, jalan dan jembatan. Jadi poin Abang bahwa ada kesenjangan yang cukup jauh pada masa itu yang membuat harapan Abang bahwa Mekar menjadi daerah otonom baru adalah sebuah jawaban. Jawaban, iya. Selain itu apa, Bang? Pendidikan terutama. Pendidikan. Mengambil contoh. Saya di saat itu menjadi ketua senat. Di bawah saya tidak ada. Di Menwa ada Pak Majid, Moksen. Di fakultas lain itu tidak ada sama sekali. Itu artinya orang buruh, pemuda-pemuda buruh yang melanjutkan studi di bangku perguruan tinggi, itu artinya tidak sampai. Oh iya. Itu masih bisa dihitung pakai jari. Masih bisa dihitung. Pada masa-masa tahun 70-an, Bang. Iya, 70-an sampai 80-an masih sangat kurang. Bayangkan kita bikin asrama kecil itu saja tidak penuh. Dan itu artinya orang yang bisa melanjutkan studi di bangku perguruan tinggi itu artinya orang yang masuk dalam kategori ekonomi mampu ya, Bang ya? Tidak juga. Tidak juga. Mengambil contoh saya. Pada zaman sebelumnya. Kalau saya kan mulai dari tahun 70-an ya. Biasa, Bang. Tapi di atasnya itu kita mengambil contoh misalnya Ahmad Hukul, Samsul Hukul. Kemudian Abidin, orang tuanya guru. Kemudian ada yang lain, Mas Rizal, Sumarno. Tidak gampang itu. Artinya kalau misalnya perjalanan ke Ambon dengan kapal perahu bot saja bisa sampai 1 minggu. Berarti saya tidak bisa membayangkan pada tahun-tahun itu, Bang. Iya. Betapa susahnya orang buruh ya mungkin ya dari sisi Abang. Selain soal kesenjangan, soal pendidikan, faktor apa lagi, Bang, yang menjadi penyebab? Yang paling utama. Kesehatan. Saya kira kesehatan itu menjadi sungguh sangat penting. Kita pada waktu-waktu sebelumnya kita tahu bahwa transportasi kita dari Wayapo itu pakai Gosefa. Hanya mengharapkan angin. Melepaskan ketergantungan kepada alam. Angin mengantarkan sampai pagi hari di tepi pantai Namlea. Datang hanya membawa sagu. Sistem ekonomi juga pada saat itu masih barter. Ada orang sakit dengan susah. Coba bayangkan kalau transportasi seperti tadi. Biasa ya, Bang ya, pada masa itu ya. Transportasi yang seperti itu bagaimana kita bayangkan soal kalau ada yang sakit. Kemudian pengetahuan kita juga sangat terbatas sehingga tidak bisa mendeteksi ini sakit apa. Dan mungkin pada masa itu listrik juga belum seperti sekarang. Belum. Yang ambil contoh pada saat itu misalnya sampai dengan tahun 76 rumah kita saja belum pakai listrik. Masih pakai lampu Metromax itu. Luar biasa Itu zaman yang seperti itu. Nah, semangat itulah yang mendorong kita semua untuk secara terus-menerus mengkampanyekan agar mereka harus datang melanjutkan pendidikan keluar daerah. Nah, proses itu berlangsung. Saya sebagai simbol di mana-mana selalu hadir sebagai ketua pelajar mahasiswa, kemudian juga dalam berbagai penugasan, penelitian, pengabdian masyarakat, selalu kita sampaikan betapa pentingnya pendidikan itu. Dan disitulah mulai mengalir satu demi satu, dan terus berlanjut sampai dengan situasi kita terjadi pemekaran seperti itu. Jadi pemekaran pada saat itu cukup banyak ditopang oleh mereka-mereka yang bukan berada di kampus. Ya, karena itu kita pada saat itu menggunakan istilah pemuda pelajar mahasiswa. Orang-orang buruh di mana saja. Misalnya ada Umar Al-Ketiri yang ada di Ambon, di Jalan Baru. Kita masuk. Silmail, keluarga Silmail yang ada di situ kita masukkan sebagai bagian daripada keluarga besar. Karena apa? Kalau bisa pemuda pelajar mahasiswa, kalau dijadikan organisasi mahasiswa saja, padahal mahasiswa dapat dihitung dengan jari tidak cukup pada saat itu. Nah, karena itu maka konspirasi kita pada saat itu adalah bagaimana mendorong. Dan kemudian ada kemudahan sebagai ketua senat pada saat itu saya menjembatangi banyak kepentingan. Kita punya saudara-saudara jaket mahasiswa misalnya pada saat itu.
Saya dengan kewenangan yang ada bisa untuk Hamada dan teman-teman yang lain. Jadi 3 hal penting itu, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pada saat itu yang mengakibatkan obsesi kita agar supaya buruh mekar untuk menjawab 3 persoalan utama itu. Oke, baik Bang.